permasalahan yang dihadapi sama UMKM-nya. Itu yang pertama, itu yang poin yang paling penting. Jadi kalian sudah harus wawancara ke owner-nya atau orang yang terlibat di dalam bisnis tersebut. Nah, kemudian ada yang kedua itu tentang studi literatur. Di sini kami harapannya karena kalian nanti untuk UAS harus submit ke minimal Sinta 4 atau 5 masih boleh, dan jurnal ber-ISSN juga boleh. Ini kalian studi literaturnya harus yang terbaru. Dan kalau bisa dari internasional. Tuh, karena kalian lebih ke ilmiahnya. Nah, terus kemudian diperbanyak minimal 10 untuk jurnal-jurnalnya. Kalau buku masih boleh. Dan yang ketiga ini tentang metodologi. Kalian yang angkatan 2018 sudah harus bisa merancang metodologi atau kerangka penelitian. Nah, kaitkan juga dengan penugasan SIMBIS. Kalian harus memberikan saran atau aplikasi atau sistem informasi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh UMKM. Ini 3 saja. Introduction, literature study, terus kemudian metodologi. Nah, untuk discussion atau analisis dan pembahasan serta rekomendasi nanti akan dilanjutkan pada saat UAS. Pada saat aplikasi atau sistem informasi kalian atau saran dari kalian yang mata kuliah SIMBIS sudah mulai ada pencerahan atau sudah mulai ada konkretnya atau real action-nya. Nah, selanjutnya karena ini targetnya adalah Sinta 4, Sinta 5 atau jurnal internasional ber-ISSN, mangga silakan kalian pilih sendiri target jurnalnya. Nah, nanti di worksheet manajemen UMKM silakan disebutkan target jurnal kalian apa, terus kemudian link jurnalnya juga. Oke, nah di bagian target jurnal, nama jurnalnya serta indeksasinya, apakah jurnal internasional jurnal atau Sinta 4 atau Sinta 5. Oke. Nah, selanjutnya untuk penilaian, pokok penilaian poinnya ada 2. Yang pertama dari sisi isi artikel ilmiah, dan yang kedua tentang sistematika penulisan. Nah, di sini ada angka 10 garis miring 5, itu maksudnya kalau strong research background dan kalian bisa menganalisis permasalahannya dengan kuat, dengan tajam, itu nilai kalian 10. Nilai sempurnanya adalah 10. Tapi kalau misalkan biasa-biasa saja, itu akan mendapat nilainya 5. Dari skala 5 sampai 10 untuk penilaian analisis permasalahan atau fenomenanya. Nah, kemudian selanjutnya kalian bisa mengidentifikasi permasalahannya. Kalau tajam bisa dapat nilai 10, kalau biasa-biasa aja dapat nilainya 5. Dan yang ketiga, well proposed framework. Dan ini ada yang di bagian metodologi. Oke. Kalau bagus, perfect, itu kalian dapat nilai 15. Dan minimalnya angka 7. Nah, untuk sistematika penulisannya sendiri nanti akan saya cek dengan jurnal tujuan kalian. Apakah kalian sudah mengikuti format untuk author guidelines atau belum, itu akan kami beri nilai antara 5 sampai 10. Nah, kemudian kalau misalkan kalian menyasar jurnalnya, meskipun jurnal Sinta, jurnal nasional, nah tapi artikel ilmiah kalian dalam bahasa Inggris. Kalau grammarnya sudah bagus dan sudah typo-nya juga nggak terlalu banyak, itu kami akan memberi nilai 10. Dan nilai minimumnya adalah 7. Ya, oke. Dan kalau misalkan pakai bahasa Indonesia saja, itu berarti dia dapat nilainya 7. Tapi asalkan bahasa Indonesianya dengan bahasa yang baik dan benar ya. Pakai EYD, pakai kaidah penulisan untuk artikel emailnya. Oke, dan selanjutnya ada coherence. Coherence ini bagaimana kalian membridging
atau bagaimana kalian mengemukakan ide dalam bentuk tulisan. Jadi keterkaitan antar paragraf dan keterkaitan antara introduction ke literature study dan antara introduction ke metodologi. Tuh, coherence-nya. Oke. Jadi biasanya kalau mahasiswa tugas dalam kelompok, mereka bagi-bagian siapa yang menulis latar belakang, siapa yang nulis studi pustaka, dan siapa yang menulis metodologi. Nah, biasanya kalian masing-masing punya ide sendiri. Akhirnya, coherence-nya nggak dapet. Akhirnya yang ini bicara tentang A, yang satu bicara tentang B, yang satu beneran nggak nyambung framework-nya. Ya. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Nanti harus ada, silakan di copywriting-nya silakan diperiksa sendiri per masing-masing kelompok. Dan yang paling penting, nilai yang paling banyak itu ada di bagian reference dan juga similarity. Nih, poin pentingnya ya, karena masing-masing poin maksimalnya ada 15 dan 20. Untuk reference-nya sendiri tadi saya sudah sebutkan, kalau bisa pakai jurnal-jurnal terbaru atau 5 tahun ke belakang dan internasional. Jurnal yang banyak citasinya itu lebih lebih bagus gitu. Oke. Dan kalau misalkan kalian referensinya cuma 10 dan itu pun dari nasional dan itu dari jurnal-jurnal yang kemungkinan belum banyak disitasi, itu kalian akan dapat nilainya paling antara 5 atau 7. Tuh ya. Oke. Dan ini yang terakhir paling penting similarity. Kalau ketika saya cek similarity-nya di bawah angka 23%, kalian dapat maksimal skornya 20. Nah, tapi kalau misalkan angka similarity-nya di atas 40%, berarti kalian cuma dapat poin 7. Nah, caranya similarity itu nanti pada bagian literatur studi pustaka, tolong jangan di copy paste. Kalian bahasakan ulang dan disitasi. Nah, ini yang angkatan 2018 harusnya sudah familiar sama apps atau software untuk citasi. Menly kah atau EndNote kah? Sok mangga. Jangan pakai manual. Oke. Nah, ini ada websitenya Sinta, silakan kalian nanti pilih-pilih sendiri jurnalnya. Dan nanti silakan dituliskan target jurnalnya di worksheet manajemen UMKM. Oke, dan ini ada beberapa referensi yang saya harapkan kalian bisa citasi. Karena ini memang terkait small business. Jadi kalian nggak cari-cari dari awal untuk referensinya. Jadi kalian bisa langsung ini dari dosen-dosen Adbis Jatinangor. Ada Bu Erna juga, ada Bu Tami, ada Bu Dai, dan ada Bu Teti, ada Pak Algo, ada Pak Anang, dan ada Bu Arianis. Sok mangga, silakan disesuaikan saja. Atau misalkan nanti kalian kurang nih, Bu, kami kesulitan untuk menemukan referensi tentang ini. Sok mangga, nanti silakan diajukan di grup, nanti akan saya bantu carikan. Oke. Dan ini saya kasih waktunya 2 minggu, nanti maksimal tanggal 20 April, 11.59 PM. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sok mangga. Sebentar Bu, saya Al-Fajri. Izin bertanya Bu, terkait tadi referensi yang kita gunakan. Tadi ada poinnya itu terkait dengan referensi, semakin banyak citasinya, itu semakin tinggi nilainya ya Bu, kurang lebih gitu ya. Nah, gimana nih Bu, kalau kasusnya itu, jurnal yang terbaru itu baru Bu, jurnalnya itu baru, di mana di sana belum terlalu banyak orang main citasi, tapi dan ataupun citasi yang dipaparkan di sana itu cukup kuat Bu. Itu gimana ya Bu? Oke, gini, yang terbaru itu paling dari 2021 ya. Biasanya kalau jurnal yang bagus 2021 pun dia baru terbit gitu ya, akhir 2020, kuartal
4 2020 atau triwulan pertama 2021 itu kemungkinan belum ada citasi. Itu nggak apa-apa. Nanti kami akan coba, sebenarnya kami nanti akan ngeceknya lewat Mendeley sih sebenarnya, dan sama Google Scholar. Nah, kalian sok mangga cari di sana. Dan kalau misalkan terbaru, paling batas maksimalnya September 2020 sampai Maret ini. Februari atau Maret 2021 itu nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Karena itu masuk poinnya jurnal terbaru. Oke, nah kalau misalkan jurnal tahun 2015 atau 2016 atau 2017 gitu ya, terus kalian citasi, ternyata jurnal tersebut pas kami cek di Google Scholar, itu jurnalnya tidak ada yang citasi, zero citation gitu. Nah, itu jadi poin pengurangnya. Gitu. Oke, Pak Jri? Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Untuk yang angkatan 2019 belajar ya, berarti membuat artikel ilmiah, karena nanti untuk strategi pemasaran bisnis juga akan inline juga dengan manajemen UMKM ini. Instruksi terbaru dari Pak Cecep. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi, Bu. Sok, enggak. Terkait dengan pembahasannya, Bu. Di sini yang dibahas itu UMKM yang kita gunakan dalam kelompok ini, atau bisa kita dari ngambil itu dari umum ke khusus dulu, secara spesifik nanti baru kita bahas ke UMKM yang bakal kita usung ini, Bu. Atau berarti bagaimana, Bu? Introduction di research background-nya. Oke, boleh. Gini ya, oke. Nih, kalian kemarin sempat hadir nggak, sempat nonton nggak seminar usulan riset dari 2017? Ada yang sempat nonton nggak? Oke. Nah, kalau style saya, Bu Healthy, Pak Cecep, itu lebih suka kalau introduction atau research background-nya, dia tuh singkat dan jelas. Jadi nggak bertele-tele, jadi langsung ke pokok permasalahan. Nah, kalau misalkan kalian sebenarnya ini lebih style ke kalian sih, style kelompok kalian lebih suka menulisnya perbandingan, itu boleh. Atau analisa dari kompetitornya, itu boleh. Atau ada style kalian lebih suka tentang permasalahan yang diungkapkan oleh si ownernya, itu juga boleh. Atau misalkan fenomena secara generalnya, secara umum, itu juga boleh. Nah, tapi jangan sampai kejebak. Biasanya yang kejebak ini kalau mahasiswa ingin menuliskan fenomena umumnya, tapi umum ini lebih melebar kemana-mana. Misalkan contohnya, kalau bisnis yang kalian pilih adalah usaha tempe, terus kalian pengen ambil fenomena umumnya, nih, pola pembelanjaan masyarakat untuk yang di supermarket ya, misalkan B2B, yang di supermarket, orang-orang lebih suka belanjanya itu produk-produk impor, atau misalkan makanan kalengan, atau segala macam. Itu sebenarnya nggak apple to apple sama bisnis tempe ini. Kalau misalkan kalian ingin memasuk fenomena umumnya dari bisnis tempe ini, coba cari yang lain. Berarti bisa dari supermarket produk-produk tempe yang serupa, atau misalkan tahu atau produk dari lokal. Tuh, yang misalkan bungkusnya itu lebih bagus. Tapi bukan kalengan. Tuh ya. Dan bisa juga kalau misalkan kalian bandingkan antara pola pembelian tempe ini di supermarket sama di pasar tradisional. Itu juga boleh. Tuh. Jadi fenomenanya itu ya. Dan kalau mau bikin fenomena atau introduction-nya yang singkat padat jelas, bikin kerangkanya dulu. Tapi kalian sudah harus bisa mengidentifikasi permasalahannya. Karena identifikasi permasalahan ini nanti itu yang ada di bagian paling bawah sebelum studi pustaka. Oke. Nah, dari analisa permasalahannya, kalau kalian sudah dapat, setingkat lebih atasnya lagi, lebih general lagi, apa fenomenanya?
Dan lebih general lagi, apa fenomena yang lebih umum lagi, gitu. Dan kami lebih suka kalau misalkan kalian mencantumkan kami itu apa ya? Saya membahasakan diri saya sebagai reviewer jurnal. Lebih suka kalau misalkan introduction itu ada datanya. Jadi bukan hasil pemikiran kalian yang belum tentu kebenarannya, tapi berdasarkan data. Berdasarkan wawancara. Atau jurnal ini menyebutkan fenomenanya seperti ini. Jurnal B menyebutkan fenomenanya seperti ini, gitu. Ya. Oke, gimana Pak Ajri? Atau bingung? Sudah cukup. Oke, sip. Ada lagi kah? Bu izin bertanya, Bu. Silakan. Misalkan nih, Bu, misalkan UMKM yang kita teliti itu apa namanya? Tadi kan Ibu sebutkan juga harus berbasis data ya, Bu. Nah, Interview, wawancara. Halo, Iqbal? Iqbal ini kemana nih? Misalkan kalau dari Iqbal coba ulangin dulu deh. Ini internet saya atau gimana nih? Bentar. Oke, ulangin lagi pertanyaannya. Dari Iqbalnya, Bu. Soalnya di saya juga nggak ada suaranya, Bu. Oke. Sok mangga Iqbal, bisa diulangi? jadi mau menanyakan Bu, misalkan nih dari yang UMKM kita teliti itu, maksudnya dari kami teliti itu tadi kan harus berdasarkan data ya Bu. Nah, kalau misalkan data yang kita peroleh dari review gitu gimana ya Bu? Misalkan seperti itu. Review oleh siapa? Misalkan review produknya itu Bu, misalkan kayak minuman kopi kan ada reviewnya, itu kan dari orang yang terverifikasi gitu. Nah itu boleh nggak ya Bu dimasukkan sebagai salah satu sumber data gitu? Boleh kok. Karena itu lebih hasil apa ya? Review benar atau opini dari masyarakat tentang produk itu kan? Iya Bu. Penilaian boleh kok. Itu Oh, boleh. iya. Tapi sebutkan sumbernya. Ya. Oke. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sok mangga yang mau nanya, mumpung ini kelasnya belum saya close. Boleh tambah satu lagi. Oke, mangga. Terkait fokus dalam penjabaran dalam artikel ini, Bu. Di sini kan ada beberapa fokus ya, Bu, seperti fokusnya ke pemasaran, keuangan, operasi, atau kewirausahaannya atau SDM-nya. Nah, di sini itu kemarin Ibu sempat bilang kita bisa memilih salah satu berapa di antaranya. Kalau sekiranya ini misalnya kasusnya itu dia belum apa ya, untuk pengolahan SDM-nya belum baik atau belum tertata secara rapi. Nah, dari sisi finansialnya juga kelima aspek dalam fokus ini juga belum terpenuhi, Bu. Apakah di sini kita harus mengantar kelima permasalahan itu karena atau kita tetap bisa fokus ambil salah satu di antaranya, Bu? Itu sebenarnya lebih ke kalian aja. Nanti di Simbis kalian sudah diberikan instruksi atau belum? Bu Nurul, punten ya, bentar, boleh nggak? Oke. Hah? Ini salah satu atau gimana? Kalian boleh memilih salah satu fungsi bisnisnya, oke? Oke. Nah, karena di sini
metodologi masih analisa permasalahan dan sebagainya, coba kalian nah nanti bisa kalian diskusikan kelompok. Jadi mana yang lebih urgent. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Referensi untuk citasi, karena kalian targetnya adalah jurnal, please be mind of it. Oke? Hati-hati. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar saya mau cek siapa yang sudah isi daftar hadir. Baru 12 orang. (2019) Sofi Ginulur sudah isi. Sudah, Bu. Pastikan masing-masing temannya sudah isi daftar hadir ya, karena ini UTS. Kalau UTS nanti saya kayaknya nggak akan bisa, kalau misalkan kalian bilang, Bu, saya lupa, terus itu bisa untuk UTS sama UAS. Ini Arik sama Iva yang belum isi daftar hadir. 2009 nanti ya, tolong Ginulur sama Sofia. UTS isi dan Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ditanyakan, kemarin saya sudah upload materi, aduh punten, telat banget. Materi tentang pengelolaan bisnis UMKM berbasis jasa atau pariwisata atau akomodasi. Ada yang mau ditanyakan nggak dari materi sebelumnya? Atau belum baca? Oke, baiklah. Baru dibuka, Bu. Oke, ya udah sok mah nggak dibaca-baca. Itu gampang dimengerti sih. Pertanyaan lagi saya cukupkan sampai di sini ya untuk sesi penjelasan tentang UTS-nya. Oke, bisa saya cukupkan sampai di sini. Nanti bisa tanya lewat grup aja juga. Ada Bu Erna juga, oke? Nah, kalau sudah jelas dan sudah cukup, saya akhiri di sini untuk pertemuan UTS hari ini. Oke, kurang lebihnya terima kasih semuanya.